Wa an Abi Shuraih Khuwailid bin Amru al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Shuraih, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah jaizatahu. Kalau orang itu beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamu, jaizatahu. Jaizah ini adalah hadiah, bonus kebaikan. Artinya setelah memuliakan ada tambahannya. Ini harus ada jaizahnya. Kalau jaizah itu hadiah. Kalau dalam bahasa kita hadiah, kelebihan. Anda beli minyak goreng, ini dapat bonusnya. Nah, bonusnya itu apa? Kalau ya, mama jaizatuhu ya Rasulullah. Apa bonus tambahan tadi ya Rasulullah? Qala yaumuhu wa lailatuhu, sehari semalam. Wa dhiyafatu thalathat ayamin. Bertamu itu, memuliakan tamu itu 3 hari. 3 hari. Fa makana wara'a dzalika, selebihnya adalah sedekah. Artinya tambahan kebaikan yang diberikan oleh tuan rumah kepada yang bertamu. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat. Di sini apa? Berapa hari kita muliakan? Kita sudah tahu tamu. Kita sudah tahu apa? Tamu itu apa? Tamu adalah orang musafir yang datang. Kemudian di sana juga harus tahu, kita tahu cara memuliakan adalah tidak harus memaksakan diri. Kecuali memang kita orang yang berada, bolehlah kita muliakan tamu. Kita muliakan tamu kalau kita memang orang berada, dan muliakan semampu Anda. Tapi kalau Anda tidak mampu, paling tidak sesuai dengan yang Anda makan, karena tamu kadang tidak macam-macam. Sebab datang ke rumah Anda bukan cari makanan. Dia ingin bersilaturahim. Akan tapi, di saat datang ke rumah Anda, di saat lapar, ya semuanya enak nanti. Yang penting jangan sampai cuek. Paling tidak seperti yang Anda makan, Anda berikan kepada dia. Dan jangan memaksakan diri sampai besok harinya Anda tidak senang dengan tamu. Kemudian setelah itu, kita dengan tamu itu harus berapa hari kira-kira? 3 hari. Nah, hukumnya merawat tamu itu bagaimana? Ulama mengatakan, ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, riwayat dari Imam Ahmad, semua mengatakan hukumnya adalah sunnah. Yang sangat dikukuhkan sunnah. Menurut riwayat dari Imam Ahmad, wajib memuliakan tamu. Tentunya dengan kemampuan. Wajibnya bukan berarti harus. Paling tidak jangan sampai tamu kelaparan. Wajib. Kalau mazhab Imam Malik mengatakan, memuliakan tamu itu hukumnya wajib jika tamu itu kebaca dari caranya itu tahu kalau dia orang kehabisan bekal. Kalau tahu orang yang biasa, kadang-kadang orang pakai mobil mewah dan sebagainya kan, kelihatan punya duit, maka ini adalah sunnah kita muliakan. Dan ini yang dibahas. Jangan tentang, oh banyak duit, tidak usah dikasih makan deh. Bukan itu masalahnya. Kewajiban Anda untuk memuliakan dia. Bahkan Anda tidak usah mikir, wah kayak apa nanti, jangan-jangan tidak suka. Oh tidak, belum tentu. Mungkin Anda punya di rumah apa sih? Makanan ketela rebus dan sebagainya. Punyanya itu saja. Sodorkan. Jangan berkata, wah paling tidak suka. Nggak boleh begitu. Kadang dia rindu dengan makan yang seperti itu. Karena selama ini mungkin tidak makan. Bahkan kalau sudah lapar itu, lauknya di dalam perut. Pengen enak semuanya. Jadi lauk yang paling enak namanya lauk lapar. Jadi sudah enak semuanya. Yang penting jangan dibiarkan tamu begitu saja tanpa Anda muliakan. Kemudian, nah 3 hari itu ada jaizahnya. Jaizah itu bagaimana? Ulama mahas, jaizah itu bonus. Artinya apa? Di hari pertama itu harus paling tidak kamu lebihkan dikit-dikit. Selebihnya sama dengan yang kamu makan. Jadi kalau ingin melebihkan di hari pertamanya itu. Jaizahnya sehari. Kemudian selebihnya genapi 3 hari. Jadi sehari pertama ya agak dilebihkan deh. Ya. Kalau telurnya 1 jadi 1,5. Tambah dikit deh. Jadi tambah. Untung-untung sampai dimuliakan benar-benar mulia. Itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Jadi ada jaizahnya, ada plusnya. Ada pelayanan khusus, ada sajian yang lebih di hari pertama. Kemudian 2 ketiga. Setelah hari ketiga, maka ini ada pendidikan dari Nabi SAW. Hadis yang terakhir ini. Wa fi riwayatin li Muslim, riwayat dari Imam Muslim, la yahillu li muslimin, tidak diperkenankan, tidak halal bagi seorang muslim ayyukima inda akhi, bertamu di rumahnya orang hatta yu'simahu, sampai menjadikan tuan rumahnya berdosa. Maksudnya apa?
kalau kamu bertamu itu jangan sampai kamu jadi tamu yang nggak tahu diri. Tiba-tiba nginep sebulan, kan pusing. Nambah keluarga ini kan begitu. Mungkin orangnya baik, akan tapi lihat, yuk simu. Sehingga tamu itu menjadikan tuan rumahnya bingung. Akhirnya bisa jadi jengkel. Akhirnya bisa menjadi ngutang-ngutang. Akhirnya, jangan sampai yuk simu. Makanya tamu itu tahu diri. Tamu banyak permintaan, kan bikin pusing. Insya Allah ya, tolong sembelih kambing besok. Menu yang kedua, kan wajib. Oh nih, salah paham ini tentang... Kamu kan wajib menghormati saya kan tamu. Jadi menu hari pertama tolong kambing. Makan paginya kambing, siangnya kerbau. Rewel itu tamunya. Tamu nggak seperti itu, Anda tamu yang baik. Makanya pendidikan Nabi sempurna. Dari sisi kita tuan rumah, hendaknya kita bergegas memuliakannya. Jangan sampai tamu itu ragu-ragu di saat mencicipi makanan kita. Atau makan makanan kita. Di sisi lain kalau kamu jadi tamu, jadilah tamu yang tahu diri. Jangan sampai kamu buat dosa tuan rumah. Sampai tuan rumahnya menggunjing karena kamu kelamaan, pola tingkahmu nggak bener, perilakumu nggak sopan. Ini nggak bener, Nabi melarang. Sampai dikatakan la yahillu, tidak halal bagimu, hei tamu. Tamunya nggak halal bagimu kalau masuk rumah saudaramu bertamu, kemudian kamu membuat dia repot. Merepotkan dia. Karena sisi lain dia punya kewajiban. Dan indahnya pendidikan dari. Ada keseimbangan di sini. Rupanya tamunya. Bahkan mungkin tamunya itu akan. Sudah tahu. Mungkin kita akan bertamu ke satu kampung. Di kampung sana itu yang banyak singkong. Banyak tiwul, gatot misalnya. Kita pergi ke Trenggalek atau Ponorogo misalnya. Jadi kalau kita datang jangan bikin repot. Saya itu kangen. Ada masakan lokal saja deh. Wow. Saya lebih suka ya demikian. Jangan macam-macam. Atau seadanya. Kalau dikasih minum kadang-kadang kan biasanya kalau tradisi kita di Arab itu ditanya susu, kopi atau teh gitu loh. Ini memang biar sesuai sih. Itu tidak ada masalah, wajar itu. Kadang-kadang orang nggak bisa minum susu daripada nanti sudah kita hidangkan lalu menolak kan nggak enak. Kadang-kadang kita bertanya. Cuman kalau kita nanya kita ngikut gaya orang Arab, orang sini pada bingung. Pak, teh atau susu atau kopi? Bingung. Tidak apa teh, ada semuanya. Yang ditawarkan memang ada, bukan nggak ada ditawarkan. Bohong. Teh, sosi, ubu, apa? Teh, susu, kopi. Giliran minum kopi, wah nggak ada. Ini kan orang jualan. Jadi yang ada memang disodorkan supaya di saat kita menyajikan itu memang mereka suka. Coba kita sudah bikin kopi capek-capek nggak keminum. Atau dia minumnya maksa, padahal dia punya mah akut, belum ada isinya karena sarapannya terlambat. Kayak kopi lagi misalnya. Jadi kita tidak apa-apa bertanya. Misalnya bertanya, biarpun memang hendaknya kita sajikan yang sekiranya, misalnya ya kalau orangnya macam-macam deh, tidak apa-apa. Cuman bertanya bukan sesuatu yang salah. Mungkin bisa sesuai. Cuman bagi yang ditanya jangan merepotkan. Kopi, susu, teh. Bilang saya coklat. Ini kan aneh. Bukan ada. Jangan merepotkan. Tidak boleh kita merepotkan. Ini pendidikan dari Nabi. Jangan kita merepotkan sampai dia kebingungan. Bahkan bilang saja, saya itu lama datang ke kampung seperti ini. Semua hidangan kampung bagi saya enak. Apa saja deh seadanya. Air anu putih seadanya yang paling mudah bagi saya paling enak. Jadi, kemudian bilang, enak dinikmati, alhamdulillah. Ini. Cuman ada suatu ketika kisah ini. Ada salah satu ustadz, seorang ulama datang ke rumahnya satu orang awam. Orang awam itu mencintai. Ya. Kemudian ya disajikan belut. Ada belut. Gorengan belut itu. Dia nggak pernah makan belut. Cuman karena orang soleh itu selalu menghibur tuan rumah. Oh saya senang ini, masya Allah. Ini enak semuanya belut. Oh, Ustaz senang belut. Iya senang saya. Enak semuanya. Padahal dicicip sedikit. Setelah selesai makan, assalamualaikum, dikasih belut 2 kresek. Jadi ya, karena tapi diterima, bisa manfaat dibagi-bagi sama orang kan, tidak apa-apa. Jangan sampai, astagfirullahaladzim, saya tidak biasa makan ini. Allah. Saya teringat juga waktu saya dengan guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Pendidikan, ngomongnya sederhana, tapi ingat terus. Kami tidak suka petis. Petis itu. Petis kan bau kayak terasi sebetulnya. Cuman kalau sudah biasa jadi kecanduan kan. Saya karena belum biasa, karena di Blitar jarang ada namanya petis. Giliran masuk ke Bangil, kita berkumpul dengan orang-orang daerah Bangil, Pesuruan, kemudian Madura, itu banyak petis. Saya petis itu nggak bisa.
Saya makan, ini nak makan petis. Enggak. Dibiarkan saja setelah itu. Dibisiki. Ente belajar makan petis. Karena ini makanan masyarakat di daerah sini. Jangan sampai kamu nanti dikasih makanan ada petisnya. Lalu kamu bilang, aku tidak bisa. Wah, mulai dari itu saya belajar makan petis. Akhirnya sampai itu kecanduan petis. Tapi Anda tidak usah bingung ngirim petis ya. Jangan saya ngomong ini Anda ngirim petis ya. Ini saya stop dulu nih. Memang akhirnya saya petis ya. Setiap kan dari Masa Lembu, dari Madura, jangan lupa petis. Nah, ada petis goreng, ada petis ini. Jadi perlu berlatih, jangan sampai dikasih sama orang, astagfirullahaladzim, saya makan ini, repoti namanya. Kalaupun Anda tidak makan, kata Nabi, tidak usah dicaci makanan, tinggalkan saja makan yang lainnya. Nggak usah bingung. Jadi lihat pendidikan dari Nabi, jangan sampai kita itu menjadikan tuan rumah itu berdosa. Karena apa? Gunjing, rewel tamunya. Ngomong sama istrinya, waduh, tamunya rewel, nggak mau ini, nggak mau itu. Kan gunjing jadinya. Makanya kalau Anda bertamu yang baik, bikinnya tuan rumah senang. Karena tujuan Anda bukan cari makan. Anda tujuan lain. Mungkin Anda tujuan ke tempat lain. Anda mampir sebagai seorang musafir. Baik. Anda sekedarnya saja. Karena ibaratnya itu penyambung saja. Mungkin warung tidak ada. Sehingga para ulama juga membedakan. Kalau tamu, apakah memuliakan tamu ini di desa saja atau di kota juga? Sebagian mengatakan hanya di desa saja. Kalau di kota kan banyak warung. Yang gitu dia. Enggak. Yang benar adalah di kota dan di desa sama saja. Kalau adalah tamu dari jauh, kalau kemudian mampir ke rumah Anda, hendaknya Anda upayakan untuk bisa memuliakan dia. Sekiranya waktu makan, silakan Anda siapkan waktu makan. Kalau tidak, paling tidak minuman. Kan jam makan ketahuan, jam sekarang ini jam pagi, jam siang, jam sore, itu ada waktu makan. Kalau datang bukan di waktu makan, ya paling tidak Anda muliakan dengan air minum dan sebagainya. Baik, itu saja insyaAllah. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yu'thimuhu? Bagaimana menjadikan tuan rumah itu berdosa ya Rasulullah? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yakrihi. Tinggal di rumahnya satu orang sampai orang itu enggak bisa memuliakan karena kehabisan bekal, berasnya habis. Karena apa? Dia kelamaan. Dia enggak tahu diri. Jadi dikatakan maknanya adalah tidak halal bagi seorang tinggal di rumahnya tuan rumah melebihi dari 3 hari, bahkan 3 hari rewel nggak boleh. 3 hari merepotkan. Atau lebih dari 3 hari, ini. Jadi maknanya 2. Yang makna pertama adalah, yu'simuhu itu adalah membuat tuan rumah berdosa adalah, biarpun 3 hari kalau kamu rewel merepotkan, itu nggak benar. Tidak halal bagimu yang demikian itu. Yang kedua adalah, biarpun caramu benar, kalau lebih dari 3 hari ini bermasalah. Kecuali kamu diminta oleh tuan rumahnya, memang tuan rumahnya menghendakimu. Sudah di sini dulu, jangan. Benar kelihatan dari ketulusan ucapannya, iya. Tapi kalau biasa-biasa saja, wajar saja, jangan sampai lebih dari 3 hari. Sebab apa? Kadang kan mereka juga punya kesibukan, harus ke sana kemari dan seterusnya, harus punya usaha ada kesibukan. Kalaupun lebih dari 3 hari dan atas kemauan dari tuan rumahnya, maka kaidahnya tetap kita tidak perlu merepotkan dia. Bahkan harus buka-bukaan hati kita dengan dia. Pokoknya sudahlah, jangan kau pikirkan aku di sini, yang penting aku mau nginep sini dan sebagainya. Kamu tidak usah mikiri saya. Jadi bagaimana kita itu menjadikan tuan rumah itu legowo. Jadi lebih dari 3 hari, kalau memang tidak diminta oleh tuan rumah, kita harus lebih waspada lagi. Jangan-jangan malah menjadikan tuan rumahnya itu ngedumel, karena orang bisa saja ada jatahnya untuk sekolah anaknya, untuk makan keluarganya, untuk ini semuanya. Tak taunya kita ke situ lebih dari 3 hari. Mungkin juga dia mau kerja, di rumah ada istrinya, kita laki-laki, dia serba salah nanti. Apalagi jika rumahnya memang belum disiapkan untuk rumah tamu dan seterusnya. Intinya hadis ini memberitahu kepada kita sebagai tamu hendaknya tahu diri. Bisa ngukur agar keindahan tetap terjalin dan sungguh. Itulah Nabi kasih, pendidikan semuanya diajarkan. Dari yang bertamu dan yang terima tamu pun diberi pendidikan yang baik agar semuanya indah dan tujuan hidup adalah keindahan di dunia sebagai mukadimah keindahan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.